Apa risiko yang dihadapin perusahaan jika karyawan masuk berkat orang dalam? Oke, teman-temanku, hari ini saya jam 4 akan bertemu Coach Tom untuk sebagai narasumber sharing-sharing pengalaman saya. Walaupun terkadang agak padat jadwalnya, tapi dengan bertemu dengan banyak-banyak orang hebat, akan saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, dan sharing-sharing pastinya. Oke, nantikan terus. Oke, setelah meeting mijit yang penting-penting, akhirnya selesai juga. Saatnya kita langsung menuju ke kantornya Coach Tom. Let's go! Setelah sampai di sana, saya gak langsung bertemu Coach Tom, karena Coach Tom ternyata lagi ada podcast dengan teman lainnya, jadi sembari nunggu saya keliling-keliling kantor dari Coach Tom aja deh. Oke, Pak Tom, terima kasih nih. Yes, mantap. Ini thank you. Lanjut Kompas. lagi. Kita Tadi lanjut ya. saya wawancara. Siap. Iya kan, di Behind The Business. Business. Oke, ini kan dari segi coaching ini kan. Ya. Saya mau tanya nih dari teman saya nih, Lohim My Boy. Tips membuat promo dengan modal kecil. Nah, sebetulnya modal promo dengan modal kecil tuh banyak sekali cara sederhananya. Yang pertama sebenarnya kita harus mengenal target market kita itu siapa. Jadi kalau saya mau bikin modal promo dengan modal kecil, kalau produknya adalah produk yang memang gampang untuk dipakai, ya modal kecilnya adalah kasih sampel. Karena itu modalnya kecil sekali. Atau kasih icip-icip supaya orang mau coba. Itu murah, dan kalau bener produknya bagus, pasti bisa booming. Nah, tapi yang kedua nih, kalau misalnya, wah kayaknya nggak bisa nih, kalau modal kecil promonya gimana? Membuat sesuatu yang gratis, artinya gini, melakukan segala sesuatu yang gratis sebanyak-banyaknya. Misalnya contohnya, hari ini live streaming gratis. Ya live streaming setiap hari, kalau bisa 24 jam. Nggak usah promo, ya promonya di situ. Ya, atau misalnya contohnya posting Instagram. Ya, Instagram itu akan bekerja pada saat kita posting. Saat kita tidak posting, Instagram nggak kerja, kan gitu ya. Begitu kita posting, Instagram nyebarin tuh ke teman-teman. Apalagi sekarang Reels seperti content generator yang bagus ya. Nah, jadi kontennya harus diupload berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 5 kali, 10 kali, kenapa enggak? Lalu ada yang namanya content distribution platform seperti TikTok. Itu juga sama. Coba posting sebanyak-banyaknya setiap hari. Jadi kita kalahkan orang pinter lawan orang rajin. Wah, itu cocok buat saya. Nah, kita mengalahkan orang pinter dengan kerajinan. Promonya dijamin murah. Oke, kita lanjut lagi Coach ya. Siap. Ini cuma 4 pertanyaannya, singkat. Ini dari Undercover. Apa risiko yang dihadapin perusahaan jika karyawan masuk berkat orang dalam nih? Oke. Jadi nepotisme. Resiko. Sebetulnya resikonya tidak ada kalau ada sistem. Tapi kalau tidak ada sistem, resiko yang pertama adalah kalau orang dalamnya bagus, orang itu akan ngajarin hal bagus. Tapi kalau orang dalamnya, misalnya contoh ya, sederhana. Saya punya orang dalam yang awalnya bagus, mengajak orang yang baru ya masuk. Nah, orang yang ngajakin jelek, maksudnya dulunya bagus sekarang jadi jelek. Mengajak orang baru yang bagus banget. Lalu orang ini mau resign. Dia akan ikut ngajak orang yang bagus tadi untuk resign.
Karena apa ya? Karena nggak enak mungkin. Wah, lu keluar ya. Wah, gua baru diterima di sini sama lu keluar. Ya udah gua keluar juga deh. Nah, itu nggak enaknya. Tapi yang ketiga adalah kalau masalah nepotisme adalah kong kali kong. Tapi pengalaman saya kalau tidak terlalu dekat nggak akan terjadi. Kecuali kalau memang sudah diniatkan, nggak harus nepotisme sih. Apapun bisa. Sama teman pun bisa ya. Yang nggak berhubungan gitu. Tapi kalau baik yang dibawa mungkin kalau kurang baik bisa diajarin baik. Bisa diajarin dan baik. Sebaliknya juga ya. Iya, betul. Oke, ini lanjut lagi, Coach. Mungkin pertanyaan dari Hapon Baru. Pekerjaan genset yang nggak suka lembur masuk dalam kategori kemunduran atau tidak nih? Kan banyak-banyak nih. Kalau zaman dulu kan lembur, sekarang anak muda mana mau lembur, Coach? Gen Z menurut saya bukan kemunduran, itu malah kemajuan. Kenapa tuh, Coach? Kenapa? Karena Gen Z itu kan ada istilah gini. Kalau saya kadang-kadang malas, berarti saya orang rajin. Tapi kalau saya kadang-kadang rajin, sebetulnya saya orang malas. Jadi sebetulnya Anda tidak mau lembur, berarti kan harus berpikir seefektif mungkin, seefisien mungkin. Justru karena malas lembur, dia harus benar-benar efisien dalam bekerja di 8 jam itu. Menurut saya itu sangat bagus. Bahkan dulu kita pernah bikin aturan di kantor ini. Kalau kamu berada di kantor lebih dari jam kerja, kamu bayar kantor. Oh, kebalik ya? Dibalik. Tapi kerjanya harus efektif nih. Iya. Kalau kerjanya nongkrong doang percuma. Iya, menyelesaikan tugas pada waktunya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Coach ya. Bagaimana menjalani bisnis yang sehat? Mungkin pertanyaan terakhir, tapi satu dari saya nih. Oke, ya kan? Bagaimana menjalani bisnis yang sehat dari Profectus? Oke, bagaimana cara menjalankan bisnis yang sehat? Oke, kesehatan bisnis di setiap tingkat tuh beda-beda. Waktu awal memulai, mungkin bisnis yang sehat adalah bisnis yang orang-orangnya bisa multitasking. Itu sehat tuh. Semua mau kerjasama mengerjakan semuanya. Tapi pada saat bisnisnya sudah berjalan, bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa mendatangkan cash flow. Kalau misalnya cash flow-nya sudah sehat, bisnis naik level lagi. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa profitable. Naik level lagi, bukan hanya profitable. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa diduplikasi. Naik lagi, lebih tinggi lagi. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bisa didelegasikan dan berjalan secara autopilot. Nah, pertanyaannya adalah level mana bisnis yang beliau nih? Oh, jadi tergantung levelnya. Gimana tapi levelnya? yang paling tinggi autopilot tuh, Bang. Paling tinggi sebetulnya autopilot. Autopilot. Karena Autopilot berarti nggak perlu mau ke Amerika sebulan tapi cuan jalan terus. Nah, itu mesti belajar tuh. Autopilot itu berarti kita memiliki orang-orang yang mengerti apa yang kita mau dan menjalankan strategic plan kita. Wah, ya kan bisnis IPO seperti itu. Iya. Nggak perlu kita ngerjain, tapi semua orangnya bisa menjalankan apa yang kita mau. Ya, mengerti apa yang kita mau dan menjalankan apa yang kita mau. Oke, yang terakhir nih, Coach. Ini saya sih udah tahu jawabannya. Oh gitu tapi ya? saya mau tahu, ini kan jawaban dari saya nih. Iya. Kalau ingin tahu dari coach-nya aja langsung. Nah, kenapa sih orang tuh perlu coach? Oke. Nah, itu kalau saya sih udah tahu. Karena memang itu penting, menurut saya. Nah, tinggal penjelasan dari seorang coach gimana tuh, kenapa perlu? Kalau nggak langsung aja lu bikin bisnis aja. Jalan aja gitu ya? Jalan aja lah. Nah, apa sih pentingnya coach itu? Saya akan bertanya balik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya mau main golf, kan bisa tuh main golf tanpa pelatih. Tapi kalau misalnya saya mau lebih cepat, mana yang lebih cepat? Yang pakai pelatih atau nggak pakai pelatih? Pakai pelatih. Pakai pelatih. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Ternyata kalau kita main golf tanpa pelatih, kesalahan kita itu kita melakukan aktivitas dan mengoreksi diri sendiri sampai kita berdasarkan dari pengalaman dan kesalahan kita. Ya. Tapi kalau coach itu sebelum bikin kesalahan sudah dikasih tahu. Sebelum bikin salah, sebentar, tunggu dulu, jangan mukul dulu. Nah, gerakan lu salah ini. Jangan dulu, tunggu dulu, sebentar nih. Ini gerakan salah, coba tolong. Kita PT di gym. Ya. Kalau kita latihan sendirian, gerakan salah sampai sakit pinggang, itu harus ke dokter dulu. Sakit pinggang nggak apa-apa. Kalau saraf kejepit. Saraf kejepit. Operasi. Betul nggak ya? Iya. Tapi kalau ada PT akan bilang, jangan dulu angkat. Salah angkatannya, gerak badannya dibenerin dulu, baru angkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah,
coach itu namanya coach, kita melihat kebutuhan, bukan melihat keinginan. Jadi kalau Kobas punya bisnis, pasti keinginannya meledak, pengen Semuanya mau. semuanya mau. Iya. Tapi coach akan bilang, Kobas, semua akan tercapai kalau keuangannya diberesin dulu. Iya. Kebutuhan Kobas di situ, beresin itu dulu, pasti yang lain akan jalan. Mungkin nggak enak kedengarannya. Mungkin kita merasa, lama nih coach nih. Tapi itu yang paling dibutuhkan. Kita mengerti kebutuhan, jadi terprogram. Program. Gitu. Oke, yang terakhir nih. Boleh ya? Boleh. ya? Karena saya juga udah tahu jawabannya juga. Oke. Tapi itu dari saya. Tapi ini harus dari coach-nya langsung. Coach, kan banyak dulu yang kasus-kasus itu ya. Maksudnya, apakah coach tuh harus kaya dulu? Nah itu. Ya. Kan banyak orang ngomong, kalau lu pakai gue coach, ini yang lainnya coach-nya nggak kaya, gue kaya bos. Jamnya RM bos, misalnya. Iya dong. Iya. Kalau saya tahu jawabannya, itu apakah perlu? Apakah coach harus kaya dulu, sukses dulu? Sama pertanyaannya seperti kalau misalnya anak Anda, kalau saya mau menasehati orang untuk berhenti narkoba, saya harus narkoba dulu. Iya kan? Iya. Atau misalnya kalau saya jual BH, saya harus jadi perempuan. Enggak juga kan? juga, ya. Nah, sebetulnya kalau mengerti apa peranan coach, akan mengerti bahwa coach itu bukan bintangnya. Bintangnya adalah si customer. Kerjaan saya adalah membuat kamu lebih bersinar. Bukan saya pengen bersinar. Kalau saya mau bersinar, saya harus punya coach. Yeah. Jadi, apakah coach harus kaya dulu untuk bisa melatih orang? Jawabannya tidak. Karena tidak semua coach adalah, misalnya contohnya, coachnya David Beckham lebih tidak bisa menjadi pemain bintang Iya. seperti David Beckham gitulah, tapi dia bisa menciptakan pemain bintang. Iya. Kenapa? Karena mengerti kebutuhan, bisa memprogramkan, bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari si klien itu. Tapi itu semua adalah sesuatu yang tidak harus dia jadi kaya dulu atau tidak harus jadi sukses dulu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah coach itu seperti guru. Memang pekerjaannya bukan menjadi, misalnya kalau saya adalah seorang business coach, memang kerjaannya saya adalah memikirkan atau melihat bisnis dari kacamata pendidikan. Makanya kita disebut educator. Dan edukasi itu bukan mengajarkan, tetapi membuat orang mau belajar. Jadi, perlu nggak saya kaya? Ya kalau bisa, kenapa nggak? Betul nggak ya? Yeah. Perlu nggak saya memiliki kesuksesan, punya bisnis besar segala macam, baru boleh ngajarin orang? Kalau saya udah punya bisnis besar, saya nggak bakal ngajarin orang. Yes. Ya, setuju. Gitu kan? Yeah. Terus, tapi yang kedua adalah kalau saya punya bisnis besar, bukan hanya saya tidak mau mengajarin orang, saya mungkin nggak punya waktu Benar. untuk ngajarin orang. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena saya lebih punya waktu daripada Kobas untuk belajar. Iya. Saya ajarin, saya memberikan sesuatu yang saya lebih mendalam mikirinnya daripada si klien kita. Iya. Jadi pada saat dia bilang, Coach, gimana caranya bikinin promosi yang ini? Oke, jawabannya adalah, lu live stream 24 jam. Coba jalanin, dijamin bagus. Kenapa? Karena kita ngelihat dari luar. Dan ini memang bisa berhasil. Dan kita nggak punya waktu untuk melihat yang keluar. Betul. Ya Kita nggak kan? ada waktu. Ya. Apa sih yang sedang berjalan? Apa sih sedang oke, sedang hot? Ya udah kita jalanin itu. Kita punya waktu. Ya. Gitu. Jadi ini ya teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua supaya komandan-komandanku supaya tercerahkan. Memang kalau dari saya pribadi, coach itu sangat penting karena kadang-kadang kayak buku aja lah. Saya nulis buku ini kan supaya mereka yang baru-baru nggak mengulangin. Nggak mau kesalahan. Kesalahan kalau kita sendiri tanpa coach itu kadang-kadang kayak saya nabrak terus nih. Harusnya dari dulu saya pakai coach ini. Bener. Iya kan? Supaya kita nggak kejedok dulu, baru bisa bisnis. Kalau kejedok dulu kayak saya nanti. Kalau dengan coach kan nggak sampai kejedok, minggir. Dan kedua, memang kalau coach itu memang kayak guru. Ya kan? Nggak mungkin kita punya waktu untuk nyari. Jadi image-image orang harus lebih sukses dulu, harus lebih kaya dulu. Menurut saya itu hal yang nonsen menurut saya. Betul. Jadi itu untuk komandan supaya makin sukses. Makasih. Thank you. Sukses. Kobas. Nanti kita undang lagi di YouTube saya kalau udah jadi. Asik. Sekarang sementara dulu nih.
Nah, makasih ya. Thank you. Jangan lupa story di tag aku ya. Udah sih, jadi bingung. Ntar dulu ya, Pak. Baru kali ini. Gemeter tau, tapi mana dia tadi? Pertama, begini.